Mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi pada anak? Terus acaranya bersangkutan mendidik, contoh duduk, terus pemateri Pak Sigit, gimana kita mulai? Oke, monggo Pak Red, dimulai. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Ibu Titi Endah Setiawaningsih selaku Kepala SDN Melati. Yang kami hormati pula Pak Chandra, Kepala SDN Baru Kabupaten Lamongan, juga Ibu Lia Nur Hanifah, yang saya hormati Kepala SD Senowadi. Syukur alhamdulillah, mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat hikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembebasan terkait mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi pada anak pada materi pembebasan transisi PAUD SD Kabupaten Lamongan. Untuk agenda pada hari ini, sebelum nanti narasumber kita Bapak Ahmad Sigit Setiawan akan menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami persilakan Ibu Titi Endah Setiawaningsih untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Titi Endah, waktu dapat kami persilakan. Terima kasih Pak Reri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada semua yang bisa hadir di kegiatan Meet kali ini. Atas waktunya kami mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Besar, disertai rasa syukur atas rahmat dan karunia-Nya, kita hari ini bisa melaksanakan pembebasan mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi pada anak pada kegiatan online Google Meet di PMN hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau kita bisa berada pada zaman yang saat ini. Pertama yang saya hormati Bapak Chandra, terima kasih Pak Chandra, dan Ibu Lia, Kepala Sekolah Sonohadi. Pak Chandra, Kepala Sekolah SDN Beru, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di sini bersama Bapak Ibu gurunya. Semoga apa yang nanti kita dapatkan kali ini kita mendapatkan manfaat dan keberkahan yang kita peroleh. Dimana mengapa kok kita diberikan materi ini? Karena apa? Kalau menurut saya memang anak itu
berhak mendapatkan fondasi yang baik, karena mereka semua itu mempunyai kematangan sosial, emosional, kematangan literasi dan numerasi dari sejak mereka lahir. Tanpa kita sadari mereka itu sudah membawa hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sehingga apa yang perlu kita berikan kepada mereka, yaitu kita perlu membinanya sehingga yang ada dari energi potensial, kalau menurut saya, energi potensial yang ada di anak-anak tersebut bisa kita bina, bisa kita arahkan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk menuju kesuksesan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih agar acara ini berjalan dengan lancar. Kami mohon dari semua peserta hari ini kita bisa aktif, antusias, sehingga yang disampaikan oleh Pak Sigit benar-benar bisa masuk dan bisa kita laksanakan. Pas momennya nanti bulan Juli adalah kita akan melaksanakan penyambutan siswa baru, siswa kelas 1 yang notabene mereka itu adalah siswa-siswa yang suka bermain. Bagaimana ini nanti kita rencanakan kegiatan-kegiatannya. Baik, terima kasih. Saya kira sekian dari sambutan saya. Akan dilanjutkan dengan kegiatan inti dari Pak Sigit sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau sampaikan terima kasih kepada Bu Titi Endah Setiawaningsih. Baik Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan Bu Titi. Pada modul ini memang kita disiapkan untuk PPDB yang akan dilaksanakan bulan Juli depan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga MIP pada hari ini membawa kebermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Ahmad Sigit Setiawan SPD yang tentunya akan menyampaikan materi mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi pada anak. Kepada Bapak Ahmad Sigit Setiawan kami persilakan dan kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Sigit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randy atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Titi, Pak Chandra dan Ibu Lia selaku Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan contoh bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, menindaklanjuti instruksi dari panitia transisi PAUD SD bahwasanya kami dari peserta beranggotakan 4 orang, Pak Chandra, saya, Bu Lia dan Bu Tuti, diinstruksikan untuk melaksanakan pengibasan minimal pada 20 peserta, 20 orang guru. Dan alhamdulillah pada
pagi hari ini berkat bantuan Bapak Ibu semuanya, kami dari pihak peserta bisa melaksanakan pengimbasan tersebut. Dan langsung mawon nggih Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi anak. Berikut adalah perjalanan belajar kita melalui BIMTEK penguatan transisi PAUD SD. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi pada anak. Materi pertama kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Chandra, dan sekarang giliran saya, yaitu materi yang kedua. Masih ingat dengan keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif? Mari mulai dengan yang pertama, yaitu memahami kemampuan fondasi. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian materi dan kegiatan pada pagi hari ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pentingnya kemampuan fondasi bagi anak. Sesi yang kedua, memahami kemampuan fondasi. Dan sesi yang terakhir, memahami bahwa kemampuan fondasi dapat dibangun bertahap. Pada sesi yang pertama, pentingnya kemampuan fondasi bagi anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, permainan menggambar wajah. Yang kedua, pentingnya fondasi. Yang ketiga, ragam kemampuan fondasi dan perilaku yang teramati dari masing-masing fondasi. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu permainan menggambar wajah. Di sesi pertama, mari kita melakukan kegiatan menggambar wajah teman di hadapan atau sebelah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila gambar Bapak Ibu tidak bagus, karena bukan hal itu yang dilihat. Baik Bapak Ibu, mohon dipersiapkan untuk medianya, 1 kertas dan alat tulis. Untuk instruksinya, peserta menggambar wajah orang yang ada di hadapan atau di sebelahnya. Saya beri waktu 1 menit nggih Bapak Ibu untuk menggambar wajah teman yang ada di samping atau yang ada di hadapan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menggambar teman Bapak Ibu yang ada di sebelah Bapak Ibu. Kami tidak melihat gambar itu baik atau buruknya Bapak. Bukan itu yang kami perlukan. Waktu 1 menit nggih Bapak. Satu menit untuk menggambar. Sudah Bapak, Ibu?
Jika sudah selesai, maka kita akan berlanjut ke aktivitas diskusi selanjutnya, Bapak. Berikut ada pertanyaan, kemampuan apa saja yang diperoleh melalui kegiatan menggambar wajah teman? Dan pertanyaan yang kedua, aspek kemampuan fondasi apa saja yang mencakup kemampuan tersebut? Dari dua pertanyaan tersebut, mungkin ada tanggapan atau yang bisa menjawab, mungkin dari SDN Melati, SDN Beru, dan SDN Senati. Monggo dipersilahkan. Monggo Bu Lia. Menurut saya, orang yang kita gambar di depan atau sekitar kita yang kita pilih itu berarti berpengaruh atau ada di dalam pikiran kita, dan dengan menggambar teman kita mengetahui detail dari wajah teman kita atau sesuatu yang ada di teman kita, seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan atau menanggapi? Monggo Bu Titi. Ya. Menggambar itu menurut saya bukan sebuah yang mudah, sesuatu yang mudah ya. Karena dalam menggambar itu walaupun kita tidak bisa menggambar kita semirip apa yang kita lihat, tetapi kita sudah berupaya bahwa kita itu memiliki hak bahwa teman yang kita gambar itu misalnya seperti ini, matanya agak bulat, tapi menurut teman kita itu tidak, matanya bukan bulat tetapi agak lonjong gitu. Jadi menurut saya trik atau keahlian dalam menggambar itu sesuatu hal yang sangat unik karena timbul dari apa yang dilihat dan apa yang dirasakan, sehingga perlu apa ya Pak ya, yang dicari bahwa ini penting untuk digali dan ini penting untuk dilanjutkan, bahwa anak ini memiliki sesuatu yang keahlian dalam bidang menggambar atau dalam bidang apa, kalau menurut saya. Kalau dari gambaran lain dari teman-teman silahkan monggo. Terus lagi goresan yang diperoleh pun itu kalau kita bisa melihat secara detail, dia juga akan bisa membuat sesuatu itu menjadi hal yang luar biasa dari goresan tangannya itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Ada yang lain barangkali yang bisa menambahkan lagi? Kalau tidak ada, untuk Bu Narjiyah, monggo Bu Nurhaziyah. Baik Bapak Ibu, untuk menggambar wajah itu dibutuhkan keterampilan jemari atau motorik. Untuk mengamati wajah teman Bapak Ibu dibutuhkan kemampuan visual. Ketika Bapak Ibu saling menggambar, ada kerjasama dengan teman, membuat kesepakatan terlebih dahulu yang melibatkan keterampilan sosial. Jadi banyak keterampilan yang didapat atau yang harus dikuasai dalam menggambar wajah teman tadi, yaitu keterampilan
jemari atau motorik itu Bapak Ibu, terus kemampuan visual dan keterampilan sosial. Ketika teman tertawa, Bapak Ibu juga menangkap emosi yang dirasakan oleh teman Bapak Ibu. Ini tentunya berkaitan dengan kemampuan mengenali emosi. Kemampuan menggali emosi juga melibatkan kemampuan kognitif kita. Misalnya, saat kita menebak ekspresi yang ditampilkan teman. Jadi jelas, banyak kemampuan yang terlibat dalam kegiatan sederhana seperti menggambar wajah tadi. Dilihat sederhana ya Bapak Ibu menggambar wajah, tetapi keterampilan-keterampilan yang dikuasai itu sangat banyak. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut tentang pentingnya fondasi. Berikut ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar yang memperlihatkan fondasi rumah yang sangat kokoh. Walaupun rumahnya belum jadi, tetapi terlihat fondasi yang sangat kuat, sangat kokoh. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua adalah gambar sebuah tanaman, di mana tanamannya masih kecil, tetapi akarnya sudah memanjang dan kelihatan sangat kuat. Dari menyimak gambar di atas dan juga dari permainan menggambar wajah di awal, kita dapat belajar bahwa fondasi yang kokoh diperlukan untuk mengembangkan kapasitas bangunan di masa depan. Dari sudut pandang perkembangan anak, kemampuan fondasi yang kokoh memungkinkan anak memiliki berbagai kemampuan lain yang lebih kompleks. Sebaliknya, fondasi yang rapuh dapat membuat anak sulit membangun kemampuan yang lebih kompleks di kemudian hari. Jadi kemampuan fondasi itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi anak-anak di masa depan. Membangun fondasi yang kuat juga akan membutuhkan waktu dan upaya yang lebih, namun penting untuk dilakukan di awal. Dari dua kegiatan sebelumnya, kita sudah mengenal pentingnya kemampuan fondasi untuk dibangun pada anak. Mari Bapak Ibu kita pahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan kemampuan fondasi. Kemampuan fondasi adalah nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh anak usia dini dan tidak terbatas pada kalistung. Kemampuan fondasi ini perlu secara konsisten dibina pada masa perkembangan anak usia dini dari usia 0 sampai dengan 8 tahun, di mana anak-anak tersebut masih bersekolah pada PAUD dan di kelas awal. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini adalah 6 aspek kemampuan fondasi. Yang pertama, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri. Dan yang keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Ini adalah 6 fondasi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu, anak usia di usia 0 sampai 8 tahun yang Bapak Ibu kenal. Anak ini bisa berada di PAUD maupun di SD kelas awal. Yang pertama, untuk kemampuannya, kemampuan mengenal Tuhan dan memiliki budi pekerti yang baik. Di mana contoh karakteristiknya yaitu anak tahu memukul itu tidak baik dan berbohong itu tidak baik. Untuk contoh kemampuan fondasi yang kedua yaitu mampu mengelola emosi.
Contoh karakteristik, anak tidak tantrum. Tidak tantrum ini maksudnya itu emosi, Bapak Ibu. Anak tidak emosi, marah. Yang ketiga, anak memiliki fisik motorik yang baik untuk merawat dirinya secara mandiri. Untuk contoh karakteristiknya, anak mampu mengancingkan pakaian. Untuk yang keempat, fondasi yang keempat, mampu berkomunikasi secara sehat. Untuk contoh karakteristiknya, anak mampu mengutarakan sebuah gagasan. Yang kelima, memaknai belajar sebagai suatu kegiatan yang positif. Untuk contoh karakteristik, anak tahu bahwa belajar baik untuk dirinya. Anak senang ketika dapat menguasai hal baru melalui belajar. Dan yang terakhir, fondasi yang terakhir yaitu memiliki kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan belajar. Contoh karakteristiknya, anak memiliki pemahaman yang cukup sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana kita dapat mengetahui anak sudah memiliki kemampuan fondasi? Kemampuan fondasi yang sudah dimiliki oleh anak dapat dilihat dari perilaku yang teramati pada anak. Melalui perilaku, kita tahu apakah anak telah memiliki kemampuan fondasi tertentu atau belum. Sebagai contoh, bagaimana kita tahu seorang anak memiliki keterampilan sosial dan bahasa yang memadai? Yaitu kita tahu seorang anak memiliki keterampilan sosial ketika ia teramati dan berkomunikasi dengan teman sebayanya atau orang dewasa dengan tutur kata yang sangat baik. Kemampuan fondasi akan tercermin dari perilaku yang ditunjukkan anak. Mari kita lihat contoh-contoh perilaku pada setiap 6 kemampuan fondasi tersebut. Yang pertama, kemampuan fondasi mengenal nilai agama. Dengan kata kunci mengenal nilai agamanya, mengenal budi pekerti. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, mengenal nilai agama dan budi pekerti, contohnya mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Yang kedua, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Itu ada contoh gambarnya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, kemampuan fondasi keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Dengan kata kunci, keterampilan sosial, keterampilan bahasa, interaksi dengan teman, interaksi dengan individu lainnya. Sebagai contoh, yaitu dapat mengucapkan kata tolong saat akan meminta bantuan kepada teman. Jadi untuk keterampilan sosial dan bahasa ini bisa dilihat kepada anak didik kita. Apabila anak didik kita bisa mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan kepada teman, berarti adalah salah satu ciri anak tersebut sudah menguasai keterampilan sosial dan bahasa. Dan yang selanjutnya dapat mengucapkan permintaan maaf dan terima kasih. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu fondasi kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan dengan lingkungan belajar. Kata kunci dari fondasi tersebut yaitu kematangan emosi, bisa mengatur emosi, dan sebagai contoh yaitu mampu menunggu dalam waktu tertentu. Berikut ini ada sebuah gambar yang memperlihatkan anak sedang baris berbaris. Bapak Ibu bisa melihat dari kegiatan baris berbaris tersebut bisa dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu di awal sebelum masuk ya. Bisa dilihat kalau baris bisa antri menunggu giliran, berarti anak tersebut sudah menguasai kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar.
Dan contoh yang kedua yaitu dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Untuk kemampuan fondasi yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif dengan kata kunci positif terhadap belajar dan senang belajar. Contoh dari fondasi tersebut dapat kita lihat pada anak senang datang ke sekolah. Yang kedua, mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Kemampuan fondasi yang kelima, yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dengan kata kunci, keterampilan motorik, perawatan diri, partisipasi mandiri. Dari kegiatan fondasi tersebut, sebagai contoh, yaitu anak mampu mengelola barang-barang miliknya pribadi yang dibawa ke sekolah. Tahu bahwa anak itu adalah barangnya sendiri atau miliknya orang lain, dan mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri. Dari contoh gambar tersebut bisa dilihat yaitu anak menggosok gigi. Gambar yang kedua mencuci tangan. Ini gambar yang ketiga, anak sedang melaksanakan makan. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, apabila anak didik kita bisa sikat gigi secara mandiri, cuci tangan mandiri, dan makan mandiri, berarti anak tersebut sudah mengembangkan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Dan berikut ini adalah contoh kemampuan fondasi yang terakhir. Kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kata kunci, kematangan kognitif punya dasar literasi, punya dasar numerasi, paham hal dalam kehidupan sehari-hari, dan berani mencoba dalam bereksplorasi. Sebagai contoh, yaitu anak mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Contoh nomor 2, menyadari keterhubungan antara simbol, angka atau huruf dengan kata dan bilangan. Contoh yang ketiga, mampu membilang jumlah benda atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah objek atau benda. Lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya kalistung Bapak Ibu. Kalistung itu merupakan bagian kecil dari kemampuan literasi dan numerasi yang perlu dimiliki oleh anak, tetapi juga terdapat kemampuan lain yang perlu dimiliki, seperti memiliki nilai agama dan budi pekerti, motorik, berkomunikasi secara sehat, dan lainnya. Bapak Ibu, langsung saja masuk ke sesi yang kedua, yaitu memahami kemampuan fondasi. Yang pertama, bantu kuatkan fondasiku. Apa yang terjadi jika kemampuan fondasi tidak terbangun dengan baik? Kita telah memahami bersama bahwa fondasi menjadi dasar bangunan selanjutnya. Demikian pula, kemampuan fondasi akan menjadi dasar bagi kemampuan-kemampuan lain yang lebih kompleks. Bayangkan apa yang mungkin terjadi bertahun-tahun, apa yang mungkin terjadi bertahun-tahun, kemudian jika ada kemampuan fondasi yang tidak terbangun dengan baik. Bapak Ibu, ini memang kemarin tuh ada LK yang harus dikerjakan pada saat BIMTEK. Ini contoh hasil instrumen atau format.
format kerja, ini ada beberapa kemampuan, yaitu ada 6 kemampuan yang menjadi fondasi anak. Ini contoh misalnya mengenali nilai agama dan budi pekerti. Ini kalau buktinya itu jujur, berarti kemarin itu dicentang hijau. Terus ini anak yang kedua, bukti tidak tertarik dalam pembiasaan doa, itu kita silang merah. Nah, dari instrumen ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengamati peserta didik kita di sekolah. Kita bisa mengamati anak didik kita, apakah anak didik kita sudah mempunyai fondasi tersebut. Ada 6 fondasi Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan instrumen ini untuk menilai anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kemampuan fondasi dapat dibangun secara bertahap. Pentingnya membangun kemampuan fondasi secara bertahap. Mari kita lihat gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama ini, anak berlarian bersama teman. Gambar yang kedua, anak memotong sayur menggunakan pisau. Gambar yang ketiga, anak menghibur temannya yang bersedih. Gambar yang keempat, anak mengutarakan pendapatnya. Dan gambar yang kelima, anak membaca buku. Menurut Bapak Ibu, apakah anak tiba-tiba memiliki semua kemampuan tersebut? Jelas jawabnya, tidak. Apakah dengan 1 atau 2 kali pertemuan dalam pembelajaran, anak dapat memiliki keterampilan motorik yang membuatnya dapat berlarian dengan bebas, atau anak-anak bisa memotong sayur-sayuran? Jelas jawabnya juga tidak, Bapak Ibu. Apakah dengan beberapa kali pertemuan pembelajaran, anak dapat memiliki kematangan emosi yang cukup sehingga membuatnya berempati dan menolong temannya yang bersedih dan terluka? Jelas jawabnya juga tidak. Mari Bapak Ibu kita simak, yaitu kepemilikan kemampuan fondasi tidak dibangun secara instan atau dalam waktu yang singkat. Kemampuan tersebut dibangun secara bertahap dan berkesinambungan. Contoh dari gambar yang pertama tadi, yaitu anak berlarian bersama teman. Untuk tahap awalnya, anak kuat menopang tubuh untuk berdiri tegak dengan 2 kaki. Di tahap selanjutnya, anak dapat berpindah tempat dengan berjalan seimbang tanpa terjatuh. Dan tahap selanjutnya, anak dapat mengatur tubuhnya untuk berjalan, berlari, berhenti, dan mengubah arah gerak tanpa kehilangan keseimbangan. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri ini dapat kita latih, yaitu di mata pelajaran PJOK pada fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2, dengan elemen keterampilan gerak. Untuk gambar selanjutnya Bapak Ibu, anak bisa memotong sayur menggunakan pisau. Tahap awal, anak mengenali bagian tubuhnya. Tahap selanjutnya, anak memahami fungsi bagian tubuhnya. Dan tahap selanjutnya, yaitu anak dapat menggerakkan dan menggunakan bagian tubuhnya sesuai fungsinya. Untuk keterampilan ini, Bapak Ibu bisa kembangkan di mata pelajaran PJOK dengan elemen pemanfaatan gerak. Gambar yang ketiga, anak menghibur teman yang sedang bersedih. Di tahap awal, anak mengenali berbagai emosi yang dirasakannya. Tahap selanjutnya, anak dapat mengelola emosi dirinya. Dan tahap selanjutnya,
anak mengenali emosi yang dirasakan oleh orang lain. Dalam tahap ini, Bapak Ibu bisa mengembangkan keterampilan fondasinya, yaitu di elemen etika agama. Mohon maaf Bapak Ibu, pada akhir fase A yaitu pendidikan agama, Pancasila, dan dasar negara berlandaskan pada kesadaran terhadap nilai umum. Dan gambar yang ketiga ini, anak mengutarakan pendapatnya di tahap awal. Anak mengekspresikan kebutuhan dengan satu atau dua kata. Tahap selanjutnya, anak mengutarakan kalimat sederhana, dan tahap selanjutnya yaitu anak mengutarakan perasaan, pikiran, menggunakan kata-kata dan lain-lain. Untuk keterampilan tersebut, Bapak Ibu bisa mengembangkan keterampilannya di mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenal menggunakan volume dan intonasi yang tepat. Sebagai guru, penting untuk mengetahui bahwa kemampuan fondasi tidak dapat dibangun secara instan. Karenanya, bangun kemampuan fondasi secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Baik Bapak Ibu, untuk membangun kemampuan fondasi itu tidak bisa dibangun secara instan, tetapi kita bisa membangun fondasi tersebut secara bertahap, mulai dari PAUD, kelas 1, dan kelas 2. Kalau misalnya di kelas 1 belum tuntas, bisa dilanjutkan di kelas 2. Jadi guru kelas 1 dan guru kelas 2 itu bisa bekerja sama untuk mengembangkan fondasi pada anak. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian dari saya. Materi yang kedua ini, apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau tanggapan, dan nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman seperti Pak Chandra, Bu Siti, dan Bu Lia. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Mungkin dari Bu Titi untuk menambahkan. Barangkali hari ini bisa dilanjutkan dengan diskusi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa tema kita hari ini. Untuk untuk rencana ke depan bulan Juli besok ataupun sudah bulan ini sudah masuk kita penerimaan siswa baru. Barangkali seperti itu. Monggo dari Sonoadi atau dari SD Beru barangkali bisa kita sharing atau pertanyaan. Monggo barangkali ada. Silakan. Di sini tidak ada yang paling pandai ataupun apa ya. Kita di sini belajar semua. Monggo. Pak Suseno barangkali. Monggo Pak Sus. Pak Chandra. Terpundi Pak Chandra niko. Iya Pak, aman Pak. Monggo Pak Chandra ditambahi. Mungkin kurang lengkap materinya. Sudah bagus Pak, mantap. Ngapunten Pak Chandra. Ampun. Sudah bagus. Bu Titi, Iya, niki Pak Randy niku kan ten Lamongan.
Nggih, pripun? Wau moderatore nggih dipasrahaken. Nggih, di sinten ngoten mboten napa-napa monggo. Napa jenengan pindah? Nggih. Kuretna niku. Buret, nah ya enggak apa. Ayo buret, monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru, monggo sebelum kita akhiri. Monggo Bapak Ibu kita sharing bareng-bareng. Mungkin materinya bisa di-share, Bu. Oh, nggih. Bapak siap. Tutup sih terus foto. Ditutup. Mungkin bisa diberikan contoh lagi yang lain bagaimana mengembangkan kemampuan fondasi itu, Pak. Biar lebih paham. Ya. Ini dari Bapak siapa ya? Atas nama Bapak? Atas nama Bapak Rozi Beru. Astinber. Siapa yang sudah bisa dibantu ini, bukan kok saya pinter ya. Ini sharing ya Bapak. Nanti bisa kita laksanakan di SD kita masing-masing, saran ataupun ide ya. Kalau kita membina anak, apa yang telah disampaikan dari Pak Sigit tadi tidak semudah membalik tangan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, semua anak itu adalah karakteristik, punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Di sini adalah kita sebagai pendidik harus tahu, oh si A itu kelebihannya di sini, si B kelebihannya di sini. Terus kita juga perlu tahu apa kelemahan mereka. Sehingga apa yang jadi kelemahan dan kelebihan mereka itu kita bisa up atau kita bisa membinanya dari awal. Langkah awalnya yaitu dengan mengamati sejak dini. Tadi contoh proses menggambar. Kita proses menggambar pun tidak asal menggores. Ini bentuk wajahnya ini bulat atau lonjong. Nah, itu ibaratnya ya Pak. Bapak Ibu, ibaratnya adalah kita itu menggambar teman, tetapi kitalah yang menjadi pembina atau yang mendidik anak kita. Kita jadikan apa ya? Dia itu punya kelebihan ini, punya kelemahan ini. Akan kita jadikan apa? Prosesnya dari mana? Enaknya dari mana? Seperti itu, Bapak. Jadi kalau lebih spesifiknya, misalnya anak ini kalau disuruh menulis tidak suka, tapi dia senangnya cuma lihat temannya sedang ngobrol, dia cuma lihat aja. Dia akhirnya kita bisa amati, oh mungkin dia itu senangnya mendengarkan cerita seperti itu. Jadi mungkin itu yang dari saya, barangkali dari teman-teman yang lain ada pendapat lain, apa yang ditanyakan Bapak. Sinten tadi Pak Jun? Pak Sinten Pak tadi? Pak Rozi. Seperti itu Pak. Itu dari saya, barangkali dari teman ada yang bisa nambahkan. Jadi memang prosesnya memang nggak semudah membalik tangan ya Pak ya. Jadi anak itu perlu tahap bertahap, kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Kita cari kelebihannya apa, kelemahannya apa. Dan kelemahan ini bukan kok kelemahan yang harus kita hindari. Justru dari kelemahan itu kita bisa jadikan anak ini seperti apa begitu. Makasih. Menambahi Bu.
Jim. Iya Pak, monggo Pak Chandra. Jadi mungkin yang ditanya Pak Rozi itu contoh-contoh apa sih kegiatan yang bisa diterapkan untuk kemampuan fondasi, menguatkan kemampuan fondasi anak. Fondasi anak itu kan ada 6 ya. Yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Berarti ada 2 kata kunci, mengenal nilai agama, yang satunya adalah budi pekerti. Contoh kegiatannya untuk menguatkan itu, misalkan anak kelas 1 dikenalkan dengan cara beribadah, sholat, kemudian dikenalkan puasa, itu yang nilai agamanya contohnya. Terus kemudian budi pekertinya, misalkan kalau di rumah sebelum berangkat harus cium tangan dulu dengan orang tua, seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya di bagian dari budi pekerti. Hormat kepada guru, sopan santun, itu juga bagian dari budi pekerti. Itu nanti banyak bisa dikembangkan kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, terkait kemampuan fondasi kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Itu contohnya ketika sebelum masuk kelas itu diharapkan anak dilatih berbaris dulu sebelum masuk ke kelas. Tujuannya apa? Untuk agar anak mengenal istilah antri, sehingga mereka bisa mengontrol emosi. Kalau belum waktunya masuk ya tidak boleh nerobos. Menghormati temannya ketika misalkan menjawab salah tidak boleh ditertawakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi. Misalkan mengucapkan terima kasih kalau dikasih barang oleh siapapun, terus meminta tolong, ucapkan tolong terlebih dahulu, kemudian memohon maaf jika melakukan kesalahan. Itu salah satu contoh. Tidak berkata-kata yang kasar terkait kemampuan fondasi yang ketiga ya. Ada kaitannya dengan sosial dan bahasa. Kemudian yang keempat, terkait kemampuan fondasi pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi gini, kita harus tanamkan bagaimana kegiatan belajar itu merupakan kebutuhan bagi anak. Sehingga belajar itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang beban buat anak. Oleh karena itu kita harus paham durasi waktu belajar setiap anak itu kan berbeda-beda. Ada yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit untuk fokus mereka terjaga. Yaitu Bapak Ibu Guru harus paham. Intinya memberikan pemaknaan terhadap peserta didik bahwa belajar itu merupakan kebutuhan. Sehingga kelak ketika dia dewasa, keinginan belajar sepanjang hayat itu akan terus tertanam. Karena mereka memahami kegiatan belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Makanya harus dihindari drill-drill seperti perkalian zaman saya dulu, masih SD itu harus menghafalkan perkalian, itu harus mulai dihindari. Karena itu membuat ternyata beban kepada anak. Sehingga mereka bisa menganggap belajar itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, kemampuan fondasi pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Satu contoh, anak bisa cuci tangan sendiri, gosok gigi sendiri, makan sendiri tanpa disuapi, kemudian memakai sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, dan seterusnya. Anak bisa berdiri dengan posisi siap, posisi istirahat. Anak bisa melompat
anak bisa jalan jinjit seperti itu bagian dari keterampilan motorik. Termasuk motorik halus, anak bisa menulis garis lurus, garis lengkung, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu contoh untuk pengembangan keterampilan motorik. Yang terakhir, kemampuan fondasi kematangan kognitif. Nah ini yang sering kita anggap sebagai satu-satunya kemampuan yang harus dimiliki siswa, numerik, literasi. Padahal ini hanya bagian kecil dari kemampuan fondasi yang harus teman-teman guru kelas 1 dan 2 penuhi. Kemampuan kognitif terkait literasi numerasi ini tidak harus dengan menghitung secara gri, membaca yang sangat kata-kata yang sulit. Kita harus memilihkan kata-kata yang ramah anak. Artinya pemilihan kata itu harus yang mudah dimengerti. Begitu. Jadi mengajari anak menghitung, menulis, membaca itu intinya membuat anak itu senang. Membuat anak itu belajar dengan tidak ada beban, sehingga mereka akan menganggap belajar itu merupakan sebuah kebutuhan. Nah, terkait tentunya di luar itu nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Demikian Bu yang dapat saya bantu menambahi. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti dan Pak Chandra. Dan semoga apa yang kita dapatkan dari materi pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Dan untuk materi selanjutnya kita besok bertemu lagi di hari dan jam yang dijadwalkan oleh Bu Titi atau Pak Chandra. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Bapak Ibu. Jangan lupa teman-teman Buka KB. Kamera nih dibuka KB. Lah, Bu Meti ketok. Bu Meti suwe gak ketemu kangen Retna. Hari Jumat, Bu. Iya lah ya makanya. Pak Chandra di sekolah tuh Pak Chandra. Tulis. Aku isek nang Malang Pak Chandra, masih di Malang ini Pak Chandra. Saya, iya. Aku mundur iki waktune waktunya apa? Inspektorat materi nih inspektorat. teman-teman jangan lupa tidur. Ya. Ini Pak Tajem tapi sinten iki dereng dibuka kamera nih. Monggo Pak, buka Pak. Tadi ada yang tanya sertifikatnya kapan dibagi. Sertifikatnya itu diberikan masing-masing kompol sekolah. Jadi yang beri oleh guru dewe, sonoti oleh sonoti dewe. Itu ya. Nggih Pak Chandra. Tetapi kalau bisa langsung ngeten Pak, narasumber itu kalau bisa, misalnya yang pelaksana itu beru saat ini, tapi narasumbernya jenengan Pak Sigit. Nah, kula misalnya kombelnya saya narasumbernya jenengan, ngoten lak saged jane Pak. Tapi ya Pak. Ikat ngono ta, yo Nggih. Lain hari kita juga akan lakukan seperti ini Pak Chandra nggih. Walaupun enggak materi itu, nah gabungan dengan PSP semua nggih Pak Chandra nggih. Gantosan ngoten nggih. Nggih. Iya, termasukkan. Oh iya Pak. Oke, bagus Pak. Bu tadi apa enggak ada yang dari luar kombel kita atau sekolah kita itu. Kalau sertifikatnya dari masing-masing sekolah kok kayaknya mana gitu Bu, bukannya enak ya dari kombelnya jenengan gitu.
Nggih, hari ini ya tetap dari saya, dari Kombelnya SDN Melati. Maksudnya untuk berikutnya kita lakukan juga seperti ini dengan materi yang berbeda. Entah misalnya Bulia mau ngangkat tema apa, nanti kita juga pesertanya. Terus jenengan juga bisa pakai narasumber entah saya, entah Pak Sigit, entah Bu Retna, monggo, enggak apa-apa. Ngoten lho maksud saya. Nggih, gantosan rollingan ngoten nggih Pak Chandra nggih. Nggih. Nah, ngoten. Nggih. Sudah Biar diambil kan? kedetek di PMM bahwa kita itu aktif juga gitu loh. Nggih. Nggih. Pon, napa malih niki? Pon fotone sudah toh? Pak Sigit ampun di Pak Sigit? Nggih, monggo Bu Titi. Di dereng buka. Heeh. Oh, no. Aku wis tak buka iki wisan wis ket mau kok aku. Ya, mulai. 1, 2, 3. Ya literasi. Nggih. 1, 2, 3. Terus kayak apa wingi Pak Chandra ngene aku dorong mek wingi. Buku-bukukan itu Bu. Bukan. 1, 2, 3. Sampun Bu Titi. Terus apa malah kuliah? Apa malah kuliah? Hah? Sarangnya. Sarang tawon. 1, 2, cekrek. Sampun. Nggih. Kuliah untuk Somladi bejeng napa sih? Tanggal 14 ya? Ya, Jumat Bu, karena ternyata Kamis itu kita berbarengan dengan ini lomba bertutur Lamongan itu Bu. Oh, nggih, enggak apa-apa. Nggih. Pendeta itu kemarin cari-cari jadwalnya. Nggih. Ini terakhir di Beru. Bu Siti. Golek tanggal nyapi. Baru bulan depan aja loh Pak. Sekarang? Baru bulan depan. Bulan depan. Mari Lebaran Idul Adha. Ah ya, berbagi cerita tentang sate. Malam takbiran mawon Bu. Malam takbiran. Malam takbiran. Iya Kak Popo. Sambil sholat. Lalu Pak Chandra. Nggih, sampun. Terima kasih semua, nggih. Mudah-mudahan sehat sedaya. Nggih. Assalamualaikum.
Didikte ayah ya. Didikte ayah sih. Sik. 0857 terus 7762. Kosong 0857 3188 0051 0051